Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Pitaloka, NBI 115-23335. Dalam memenuhi kebutuhan tugas di mata kuliah Public Speaking kelas R yang diampu oleh Bapak Dr. Randus Widiatmo Eko Putro, MA. Oleh karena itu, di sini saya akan berbagi ilmu pengetahuan yang saya miliki kepada teman-teman, yaitu tentang pentingnya public speaking dalam menumbuhkan rasa percaya diri bagi mahasiswa. Seperti yang kita ketahui bahwa mahasiswa memiliki peran penting bagi masyarakat. Salah satunya yaitu melakukan kontrol kepada hal-hal yang dapat bertentangan kepada keadilan di masyarakat. Sehingga untuk wawasan saja tidaklah cukup bagi mahasiswa dalam membela keadilan di masyarakat. Mahasiswa juga memerlukan kepercayaan diri dan public speaker yang baik agar dapat menyampaikan argumen-argumen dalam membela keadilan di masyarakat Indonesia. Namun sayang seribu sayang, banyak di antara mahasiswa tidaklah berani dalam menyampaikan argumen tersebut. Hal itu dapat dipicu karena adanya rasa ketidakpercayaan yang dimiliki ataupun kurangnya public speaker yang baik. Definisi dari public speaker sendiri ini adalah sebuah penyampaian atau mempresentasikan secara lisan suatu masalah atau topik di hadapan khalayak berupa ide atau gagasan. Kemudian tujuan dari public speaking ini sendiri adalah menyampaikan informasi kepada audiens, menghibur audiens, dan mempengaruhi audiens. Lalu manfaat dari public speaking sendiri itu apa sih? Jadi manfaat dari public speaking ini sendiri adalah mengurangi rasa ketidaktahuan menjadi tahu. Kenapa bisa begitu? Karena sebelum kita menyampaikan informasi kepada khalayak, kita harus mengetahui dulu. Kita harus mencari data-data yang konkret agar apa yang kita sampaikan kepada masyarakat benar-benar adanya. Kemudian mengurangi tekanan, memperbaiki hubungan, memahami permasalahan, dan menyelesaikan permasalahan. Pada saat kita ada masalah sama seseorang atau misalnya sama pejabat, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu mundur karena kita bisa berpublic speaking yang baik dalam menyampaikan argumentasi kita untuk mendukung penyampaian pesan kepada lawan kita. Kemudian menjadi seorang public speaker itu ada faktor yang disebut 3L, yaitu adanya lahir atau bakat, kemudian lingkungan, latihan. Terus kendala seorang speaker itu apa sih Kak? Jadi kendala dari public speaker untuk menjadi seorang speaker adalah adanya nervous atau kecemasan yang terjadi atau dipicu karena pengalaman pertama, suasana baru, merasa menjadi pusat perhatian, merasa berbeda atau tidak percaya diri, kemudian trauma, masa lalu, dan perasaan tidak stabil. Lalu gejala-gejalanya itu seperti apa Kak? Nah, gejala yang dimiliki seseorang yang cemas atau nervous adalah gejala tertekan, kemudian detak jantung semakin cepat, lutut gemetar, dan berkeringat, kemudian suara terdengar bergetar. Jadi pengalaman, misalnya di pengalaman baru nih, kalian baru pertama kali maju, pertama kali datang di tempat itu, tiba-tiba disuruh menyampaikan sebuah argumentasi atau informasi atau pesan yang lainnya. Dari tempat yang baru, pengalaman yang baru, kalian itu tidak terbiasa dengan ditonton oleh khalayak saat berbicara di depan, sehingga kalian merasa bahasanya aduh gimana nih kalau aku gak bisa, karena itu dapat memicu kecemasan yang ada di dalam diri kalian. Kemudian bagaimana sih Kak cara mengatasinya? Nah,
eh, terdapat teknik public speaking, yaitu variasi suara. Yang pertama variasi suara yang berupa volume atau kekerasan suara ya. Jadi misalnya kalau kita berada di ruangan yang ruangan ini dipenuhi dengan di dalam ruangan kita tidak perlu keras ya, karena kan di dalam ruangan itu suara kita nggak akan bocor dan mudah didengar oleh audiens. Namun jika kita di luar ruangan atau di lapangan, kita harus menaikkan volume kita agar terdengar oleh audiens. Seperti itu. Kemudian selain volume, kita juga harus menyesuaikan siapa audiens kita. Seperti contohnya kita ingin menyampaikan pesan-pesan kepada ibu-ibu PKK. Nah, alangkah baiknya kalian tidak menggunakan kalimat-kalimat ilmiah karena audiens kita adalah ibu-ibu PKK. Namun jika audiens kita adalah pejabat, maka kalian diusahakan untuk menggunakan bahasa-bahasa ilmiah karena mereka pasti tentu tahu. Kemudian yang kedua adalah ekspresi wajah. Jika berbicara, pastikan mata tidak terpaku pada suatu benda, ya. Hindari kecenderungan menggeleng-gelengkan kepala, biasakan tersenyum. Jadi, kalau misalnya kalian grogi nih, pandangan kalian bisa kalian arahkan ke jidat audiens atau lurus pandangan ke depan tanpa melihat mata-mata audiens. Karena pada dasarnya pada saat kita menyampaikan pesan kepada audiens, kemudian kita melihat kontak mata audiens, kita merasa bahwasanya kita sedang tertekan, bahwasanya kita sedang diperhatikan, sehingga timbullah rasa kecemasan. Kemudian bahasa tubuh. Dalam suasana formal, berdiri selalu lebih baik daripada duduk. Gunakan tangan untuk memegang alat bantu, berjalan mondar-mandir tidak dianjurkan. Jadi kalau misalnya berdiri, maksudnya itu berdiri dengan menggerakkan tangan adalah bahasa verbal ataupun non verbal, itu harus dipakai ya, karena mendukung argumentasi kita untuk diyakinkan oleh seseorang, seperti itu. Kemudian untuk jalan mondar-mandir, kita tidak perlu jalan mondar-mandir seperti ini. Itu tidak perlu karena dapat mengusik suasana audiens. Orang ini kok mondar-mandir seperti itu. Kemudian tips menarik perhatian. Busana yang sesuai, datang tepat waktu, gunakan alat audio visual, kemukakan suara, sasaran, kemukakan manfaat yang diperoleh audiens, kemudian membuka presentasi ataupun menutup presentasi. Nah, busana yang sesuai, jika kita berada di suatu acara pernikahan, maka pakaian kita harus rapi, harus formal atau casual, itu juga bisa. Namun jika kita menghadiri di acara-acara 17 Agustusan, maka pakaian kita harus casual, tidak perlu formal-formal. Beda lagi kalau kita datang di acara pejabat atau di acara wisudawan, kita harus berpakaian formal dan rapi, menyesuaikan dengan acara yang dibuat atau tema yang dibuat. Kemudian datang tepat waktu, diusahakan untuk datang tepat waktu ya, karena itu dapat memicu pencerminan pribadi kalian untuk disiplin atau tidak. Kemudian gunakan alat audiovisual. Jadi semisal kalian di atas panggung untuk menyampaikan argumen kalian, maka kalian menggunakan alat audiovisual seperti itu. Jadi biar kalian tidak teriak-teriak, biar kalian tidak menggebu-gebu dalam mengeluarkan suara. Kemudian kalian harus membuka presentasi dan menutup presentasi itu tadi. Baik, itu tadilah presentasi dari ilmu pengetahuan yang saya berikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.